Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Semoga kakak jumpai hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama. Kita nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Senang menjadi keluarganya Tuhan. Karena apa? Di dalam Tuhan kita saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendoakan. Nah, adik-adik, kita mau buka ibadah kita dalam doa. Yuk kita berdoa semuanya. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan kembali pertemukan kami dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menyertai adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu di rumah mereka masing-masing. Dan biarlah kami boleh menyatukan hati kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Engkau hadir dimanapun kami berada. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saat ini kita juga mau mengatakan bahwa kita saling menyayangi. Sayang yang terus-menerus harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik kepada mama, kepada papa, adik, kakak,
teman-teman di sekolah maupun teman-teman di sekolah minggu. Ya, kita mau ungkapkan rasa sayang kita dengan lagu Sayang Sayang Disayang. Semua kakak harapkan lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah sayang kepada kita, maka kita juga harus lebih lagi sayang kepada Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau dengerin firman nih. Yuk adik-adik, kembali kita siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Femi. Mari adik-adik, siapkan hatinya. Duduk yang manis, kita dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Kakak Intan. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dan penyertaan Tuhan hari ini, di mana kami saat ini bisa berkumpul kembali bersama adik-adik sekolah minggu dalam ibadah YouTube. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pembelajaran kami saat ini dari awal sampai pada akhirnya, dan kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Amin. Oke, shalom adik-adik. Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu dan berkumpul dalam ibadah sekolah minggu GPKB Menteng. Walaupun kita kembali bertemu dalam ibadah online melalui media YouTube, tapi kakak percaya adik-adik semua pasti selalu sukacita, karena saat ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama teman-teman sekolah minggu di sini. Langsung saja. Firman Tuhan kita kali ini terambil dari Mazmur 133 ayatnya ke-1 sampai dengan yang ketiga. Kakak akan bacakan nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya,
seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Oke, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita saat ini adalah hidup rukun. Adik-adik tahu tidak apa arti hidup rukun? Hidup rukun adalah hidup damai, tentram, aman, dan saling menghormati dan menyayangi di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimana caranya kita itu hidup rukun sih adik-adik? Ayo adik-adik, mari kita belajar yuk bersama-sama apa kata firman Tuhan dalam Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga tentang bagaimana kita hidup rukun. Pertama-tama, kakak mau cerita tentang kitab Mazmur ini. Penulis kitab Mazmur ini adalah Raja Daud. Raja Daud adalah raja orang Israel. Dia adalah raja yang besar pada saat itu. Nah, Raja Daud di sini mau mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa hidup rukun dan seperti apa hidup rukun itu. Di ayatnya yang pertama disebutkan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi Raja Daud mau mengajarkan bahwa alangkah baik dan indahnya kalau kita hidup rukun di antara saudara-saudara. Saudara-saudara di sini itu siapa sih adik-adik? Saudara-saudara itu bukan hanya adik atau kakak-kakak kita yang ada di rumah, tetapi saudara-saudara kita adalah semuanya teman-teman kita, teman-teman di sekolah, teman-teman di sekolah minggu, dan juga saudara-saudara kita yang lainnya yang ada di luar sana, semuanya. Lalu siapa di antara adik-adik di sini yang bisa kasih tahu kakak contoh-contoh hidup rukun? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar. Pertama, hidup rukun itu contohnya di dalam keluarga kita. Ya, kita bisa sebutkan contohnya. Kegiatannya apa dalam kehidupan rukun dalam keluarga? Yaitu bisa berdoa bersama, beribadah bersama, atau makan bersama, atau berlibur bersama, atau bekerja bersama-sama di rumah. Lalu kalau bersama teman atau kakak atau adik, hidup rukunnya apa? Contohnya adalah bermain bersama, belajar bersama. Jadi kalau kita hidup rukun itu seperti kata firman Tuhan tadi adalah alangkah baiknya dan alangkah indahnya, karena saat kita hidup rukun kita bisa senang bersama keluarga, bersama teman-teman, kita bisa bermain bersama, jalan-jalan bersama. Itu menyenangkan bukannya adik-adik? Ya, tentu itu sangat menyenangkan karena itu adalah hal yang membuat kita bahagia. Lalu selanjutnya di ayat yang kedua disebutkan, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi hidup rukun di sini dilambangkan dan diceritakan oleh Raja Daud seperti minyak yang baik di atas kepala Harun. Nah, kakak mau cerita, Harun itu siapa sih? Harun adalah seorang imam atau pemimpin gereja kalau seperti sekarang ini. Wah, maksudnya apa sih adik-adik seperti minyak yang baik di kepala Harun? Maksudnya
Minyak itu di sini adalah melambangkan pengurapan Tuhan atas orang-orang yang Tuhan berkenan atau atas orang-orang yang Tuhan senangi. Artinya, kalau kita hidup rukun, maka kita akan diurapi atau diberkati oleh Tuhan. Berkat apa adik-adik? Yaitu berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus yang mengalir di hidup kita ya, dan keluarga kita semua ya adik-adik, yang seperti mengalir seperti di kepala Harun. Lalu selanjutnya di ayat yang ketiga disebutkan, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Maksudnya apa sih adik-adik ayat ini? Maksudnya kalau kita hidup rukun, maka hidup kita akan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Apa sih artinya adik-adik? Adik-adik tahu tidak embun itu apa? Ya, embun itu adalah uap air. Uap air yang sejuk, yang dingin, yang mengalir ke Bukit Hermon. Jadi embun karena bentuknya butiran-butiran air, maka sifatnya bisa memberi kesejukan, memberi kesuburan untuk tanaman, untuk tumbuhan. Dan hal itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Kalau kita hidup rukun, maka kita akan diberkati Tuhan dengan kesuburan seperti tumbuh-tumbuhan. Jadi dalam keluarga kita, kalau kita hidup rukun, pastinya kita akan ada berkat yang selalu tumbuh subur untuk keluarga kita, untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, untuk saudara kita, untuk teman-teman kita. Lalu bagaimana ya caranya agar kita bisa berperan aktif untuk hidup rukun dalam keluarga, di sekolah, dan bersama teman-teman? Nah, caranya yaitu yang pertama, adik-adik harus saling mengalah. Ya, adik-adik tidak boleh mementingkan diri sendiri. Adik-adik harus saling mengalah. Yang kedua, adik-adik harus saling memberi. Ya, artinya kita tidak boleh pelit ya adik-adik, kita harus saling memberi. Dan yang ketiga, kita harus merendahkan hati kita. Ya, kita tidak boleh sombong kepada teman, kepada adik atau kakak kita. Yang keempat, kita harus saling menghargai. Ya, kita harus saling menghargai teman kita, adik atau kakak kita, terlebih lagi orang tua kita. Dan yang kelima, kita harus saling memaafkan. Ya, kita tidak boleh menendam, kita harus saling memaafkan. Oke adik-adik, jadi kesimpulannya kita harus hidup rukun selalu dimanapun kita berada. Hidup rukun bersama keluarga, bersama adik atau kakak kita, bersama teman-teman kita, agar tercipta kedamaian. Karena sungguh alangkah indahnya dan alangkah baiknya bila kita semua hidup rukun. Oke, sebelum kakak akhiri firman Tuhan, kakak ada satu tugas nih. Nah, tugasnya adalah adik-adik buatlah kegiatan-kegiatan kerukunan yang sering adik-adik lakukan bersama keluarga di rumah. Nah, adik-adik foto kegiatan adik-adik bersama keluarga, bersama adik atau kakak di rumah yang menggambarkan kerukunan dalam keluargamu. Kalau sudah, adik-adik bisa kirimkan fotonya ke dalam grup WA sekolah minggu. Oke adik-adik, kakak akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan dan kami pelajari dapat tumbuh di hati kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang selalu hidup rukun di antara keluarga kami, hidup rukun bersama adik dan kakak kami, hidup rukun bersama teman-teman kami dan orang-orang di sekitar kami. Kiranya kami bisa menjadi teladan yang baik bagi
orang-orang yang melihat kami, agar kami selalu mencerminkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Kiranya dalam perbuatan kami selalu memuliakan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selanjutnya kakak serahkan ke kakak Intan. Ya, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan yang begitu indah, begitu baik, menasehati kita untuk selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Nah, sekarang kita mau mengaminkan firman Tuhan, kita kembali nyanyikan lagu "Oh Betapa Indahnya". Yang Tuhan berikan kepada kita, berkatnya setiap hari tidak pernah berkesudahan. Kita diberikan kesehatan, mama papa diberikan rezeki. Nah, saatnya sekarang kita memberikan persembahan buat Tuhan. Yuk adik-adik, kita kembali nyanyikan satu lagu untuk persembahan, When Jesus in the Family. Bernyanyi sambil bergoyang. Kakak senang dan Tuhan Yesus juga pasti senang lihat adik-adik yang bernyanyi dengan sukacita. Akhirnya
kita selesai ibadah hari ini, tapi jangan lupa kita tetap saling mendoakan supaya kita tetap selalu diberikan kesehatan dan nanti kita boleh ketemu lagi untuk ibadah bersama minggu depan. Terima kasih adik-adik. Kak Femi akan tutup dalam doa. Yuk kita berdoa. Sebelum kita menutup ibadah kita, Kakak akan berdoa untuk kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Berkati agar setiap firman Tuhan yang boleh kami terima dapat tertanam di hati kami dan boleh tumbuh subur di hati kami, agar kami senantiasa boleh berbuah kebaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berkati adik-adik kami sekolah minggu GPKB Menteng dalam kehidupan mereka, agar kami semua diberi kesehatan, agar Tuhan selalu beri kepintaran dan hikmat pengertian yang berasal dari Tuhan Yesus saja. Dan dalam tumbuh kembang adik-adik sekolah minggu kami, mereka selalu Tuhan berkati agar mereka jadi anak-anak yang berhasil, jadi anak-anak yang sukses dan membanggakan orang tua mereka masing-masing. Tuhan juga kiranya berkati orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan lindungi, Tuhan berkati agar mereka menjadi orang tua yang dapat membimbing adik-adik sekolah minggu kami untuk selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan selalu Tuhan berkati, Tuhan limpahi anugerah kasih dari Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga berkati gereja kami agar dalam pelayanannya gereja kami dapat bertumbuh dalam menjadi saksi kebenaran firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan berkati seluruh jemaat gereja GPKB yang sakit Tuhan pulihkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Tuhan juga berkati setiap orang yang boleh melayani di sini di gereja GPKB Menteng. Tuhan berkati para situa dan para pendeta dan guru-guru sekolah minggu yang melayani di gereja ini. Tuhan berkati juga komisi-komisi ya, dan semua yang boleh turut serta melayani di gereja ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan Yesus saja, agar mereka dapat melayani sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati penanganan pandemi COVID-19 yang ada di negara kami. Tuhan suksesan juga vaksin yang sedang berjalan di dalam negara kami. Tuhan berkati para pemimpin kami. Tuhan berkati para semua yang boleh turut serta dalam ambil bagian dalam pelaksananya pemerintahan negara Indonesia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan juga ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak mendapat dan menerima berkat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama berdoa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.